Setahun aku dan Rio menjalin hubungan asmara. Sungguh sebuah hubungan yang sangat indah bagiku. Aku mencintai Rio lebih dari apapun. Dan begitu juga yang dirasakan Rio. Meskipun kami tahu kalau hubungan kami adalah sebuah kesalahan. Tapi bukankah cinta itu egois? Cinta adalah sebuah misteri. Kita tidak pernah tahu kapan dan kepada siapa cinta itu akan tumbuh. Namun yang pasti, selama cinta itu bisa kita miliki, kita berhak untuk bahagia akan hal itu. Tapi seindah apapun sebuah cinta di dunia gay, pada akhirnya akan menemukan jalan buntu. Dan begitulah akhirnya yang aku rasakan bersama Rio. Pada akhirnya kami memang harus berpisah. Bukan karena kami tidak lagi saling cinta, tapi karena takdir tidak selalu seperti yang kita harapkan. Namun perpisahanku dengan Rio bukanlah sebuah perpisahan yang biasa, karena itu terjadi sungguh di luar kuasa kami sebagai manusia biasa. Lalu, seperti apakah akhir dari kisahku bersama Rio? Simak kisah ini sampai selesai ya. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih sudah setia. Terima kasih atas segala saran, masukan, motivasi, dan dukungannya selama ini. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih banyak sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita kian terjalin dengan erat. Sekali lagi terima kasih, selamat menikmati, dan semoga terhibur. Kita liburan yuk bang. Ajak Rio suatu ketika. Berdua aja, lanjutnya. Kemana? Tanyaku. Kemana aja bang, yang penting kita bisa menikmati waktu berdua, balas Rio. Aku pun mengangguk setuju. Lagi pula, sejak aku jadian sama Rio, kami memang belum pernah melakukan perjalanan berdua. Anggap aja honeymoon bang, ucap Rio lagi yang membuatku tersenyum. Dan setelah mempersiapkan segala sesuatunya, kami pun terbang menuju sebuah pulau yang berada cukup jauh dari kota tempat kami tinggal. Sebuah pulau yang cukup terkenal dengan keindahan alamnya. Sebuah pulau non-eksotik. Kami sengaja menyewa sebuah kamar hotel di dekat pulau tersebut untuk kami menginap selama beberapa malam. Di sini kita bebas menjadi diri kita sendiri bang, tanpa rasa khawatir akan dipergoki oleh orang yang kita kenal, ucap Rio saat kami sudah berada di dalam kamar hotel. Kami memang tiba di sana saat hari sudah mulai gelap. Karena itu, kami pun memutuskan untuk langsung masuk ke kamar untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Jadi malam ini kita di hotel aja kan? Tanyaku, sedikit mengabaikan pernyataan Rio barusan. Besok
baru kita keliling dan menikmati pulau ini. Lanjutku. Oke bang, aku setuju. Lagian yang terpenting itu bukan pulaunya, tapi adalah kebersamaan kita. Dan hanya saat di hotel inilah kita benar-benar bisa berduaan bang. Balas Rio dengan nada riang. Untuk selanjutnya, kami pun mulai melakukan ritual malam kami. Sebuah ritual dari ungkapan cinta yang sesungguhnya puncak dari keindahan cinta itu sendiri. Rio begitu sempurna, dia begitu indah. Setiap jengkal kulitnya adalah lukisan mahakarya yang indah. Lekukan otot-otot yang menyembul dari lengan dan dadanya menambah kesempurnaannya sebagai seorang laki-laki. Aku terbuai dengan segala keindahan itu. Aku tak ingin melewatkan sedetik pun kesempatan untuk bisa menikmati kebersamaanku dengan Rio. Malam itu, meskipun kami sudah sering melakukannya, tetap saja hal itu terasa sangat indah bagiku. Apalagi saat ini, kami benar-benar bebas menjadi diri kami seutuhnya. Kami bebas mengekspresikan perasaan kami masing-masing dan mengungkapkan segala rasa yang ada. Keesokan paginya, kami pun berjalan-jalan di pinggiran pantai pulau itu, menikmati pemandangan alam yang begitu indah. Berlari-larian mengejar ombak yang datang silih berganti. Lalu kemudian kami pun berjemur di atas pasir pantai yang putih dan bersih itu. Seandainya saja kita bisa selamanya seperti ini, Bang, ucap Rio. Ia duduk di sampingku. Kita akan selamanya seperti ini, Rio, balasku pelan. Kita akan tetap bersama, Rio, walau apapun yang akan terjadi. Lanjutku. Kali ini aku mencoba menatap Rio. Aku juga ingin selamanya kita bersama, Bang. Tapi ada satu hal yang Bang Jaka belum tahu tentang aku, ucap Rio. Ia memalingkan muka dariku, menatap deburan ombak yang menerpa batu karang. Apa maksudmu, Rio? Rahasia apa yang kamu sembunyikan dariku? Tanyaku penasaran. Setahun lebih aku mengenal Rio. Rasanya aku sudah benar-benar mengenalnya. Rasanya sudah tidak ada lagi rahasia di antara kami. Nanti juga Bang Jaka pasti tahu. Saat ini yang penting adalah menikmati kebersamaan kita, Bang. Balas Rio penuh teka-teki. Aku nggak ngerti maksud kamu, Rio. Tapi kalau memang ada yang kamu sembunyikan, lebih baik kamu menceritakannya sekarang, ucapku pelan sambil terus menatapi wajah tampan itu. Jangan rusak kebahagiaan kita kali ini, Bang. Aku benar-benar ingin menikmati saat ini dengan kebahagiaan, timpal Rio. Ia masih menatap ke arah lautan. Tapi kamu yang memulai, Rio, balasku. Maaf kalau gitu, Bang. Lupakan saja kalimatku itu. Aku juga nggak ngerti mengapa aku harus berkata seperti itu, ucap Rio lagi. Lalu kemudian dia pun berdiri dan segera berlari menerjang gulungan ombak yang datang cukup besar menerpa pantai itu. Aku menatap pemuda gagah itu dari kejauhan. Kalimatnya barusan benar-benar mengganggu pikiranku tiba-tiba. Tapi sepertinya Rio memang tidak ingin membahas hal itu saat ini.
Aku kemudian ikut berlari menuju deburan ombak tersebut, mengejar Rio, mengikutinya yang sudah mulai berenang di air laut tersebut. Dan setelah merasa cukup puas bermain-main di pantai itu, kami pun memutuskan untuk kembali lagi ke kamar. Hari pun terasa begitu cepat berlalu, hingga malam kembali menjelang. Malam itu, seperti malam sebelumnya, kami pun memutuskan untuk tetap berada di dalam kamar hotel. Kami memutuskan untuk menghabiskan malam itu kembali hanya berdua di kamar. Ini benar-benar terasa bagai bulan madu bagiku. Indah. Rio juga terasa berbeda bagiku. Dia lebih bersemangat dari biasanya, tapi aku menyukainya. Aku menyukai setiap hal yang ia lakukan padaku malam itu. Aku merasa semakin mencintainya. Aku semakin takut kehilangan dia. Selama lebih kurang 3 hari 3 malam, kami menikmati liburan kami. Sampai akhirnya kami pun harus kembali ke kehidupan kami semula. Aku harus kembali bekerja, sementara Rio harus kembali untuk kuliah. Meskipun liburan itu terasa singkat bagiku, tapi kesan yang terjadi selama liburan itu benar-benar indah dan penuh warna. Itu adalah liburan terindah yang pernah aku rasakan sepanjang perjalanan hidupku. Kapan-kapan kita ulangi lagi ya, ucapku kepada Rio saat di perjalanan pulang. Semoga saja kita masih punya waktu untuk mengulanginya lagi, Bang. Balas Rio misterius. Kita masih punya banyak waktu, Rio, dan kita nanti akan pergi ke tempat yang lebih indah. Ucapku yakin. Entahlah, Bang. Andai saja kita masih punya waktu untuk mengulanginya lagi. Balas Rio lagi, seperti mengulang kalimat yang sama. Maksud kamu apa sih, Rio? Mengapa kamu berkata seolah-olah kita tidak punya waktu untuk bersama lagi? Apa kamu akan pergi meninggalkanku? Tanyaku dengan nada ragu. Aku ingin setelah ini kita tidak usah bertemu lagi, Bang. Ucap Rio tiba-tiba dengan terbata dan suara yang bergetar. Aku menatapnya, berharap Rio hanya sekedar bercanda. Dia memang suka bercanda, bukan? Batinku. Aku serius, Bang. Aku ingin kita pisah. Aku ingin kita udahan. Ucap Rio lagi, seakan bisa menebak keraguanku. Kenapa? Tanyaku tercekat. Hatiku tiba-tiba saja terasa perih. Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Tanyaku lagi melanjutkan. Aku sangat mencintai Bang Jaka, tapi aku tidak bisa selamanya bersama Bang Jaka. Jawab Rio terdengar yakin. Kenapa? Tanyaku dengan nada penuh keheranan. Aku nggak bisa menjelaskannya sekarang, Bang. Namun yang pasti, mulai saat ini, Bang Jaka nggak usah menghubungi ataupun menemui aku lagi. Ucap Rio. Ia memalingkan muka. Namun aku masih melihat sekelebat mendung di matanya. Ada apa dengan Rio? Batinku penuh tanya. Baru saja kami berliburan bersama. Semuanya berjalan dengan baik-baik saja, bahkan berjalan dengan sangat indah. Lalu mengapa Rio tiba-tiba saja ingin mengakhiri hubungan kami? Sungguh aku tidak bisa menerima itu semua. Apa salahku? Tanyaku dengan suara bergetar. Nggak ada yang salah, Bang. Bang Jaka nggak salah, balas Rio. Lalu mengapa tiba-tiba saja
kamu ingin kita udahan, Rio? Setelah baru saja kita menikmati manisnya cinta kita bersama. Kita bahkan belum sampai ke rumah loh, Rio. Ucapku lirih, pilu. Hatiku benar-benar sakit. Aku tidak bisa menjelaskannya saat ini, Bang. Aku harap Abang ngerti. Ini juga berat bagiku. Tapi itu satu-satunya pilihan yang aku punya saat ini, Bang. Ucapan Rio kali ini lebih keras, meskipun suaranya terdengar mulai parau. Kamu egois, Rio. Balasku akhirnya, setelah tidak tahu harus berkata apa lagi. Sepertinya Rio memang benar-benar serius dengan ucapannya. Hanya saja aku tidak bisa menerima keputusannya begitu saja. Aku butuh penjelasan. Namun sepertinya percuma saja. Aku meminta penjelasan Rio. Dia tidak akan mau berbicara saat ini. Untuk selanjutnya, kami lebih banyak diam. Sepanjang perjalanan, kami sudah seperti dua orang asing yang tidak saling kenal. Kami pun kembali ke rumah masing-masing dengan masih menyimpan sejuta tanya di hatiku. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Rio? Kenapa ia tiba-tiba saja ingin mengakhiri hubungan kami? Temukan jawabannya di part berikutnya ya. Bisa lihat di channel ini atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam sayang selalu buat kalian semua. Mwah.